Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi bersama saya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jurnal pengembangan pangan fungsional berbasis pangan lokal sebagai produk sarapan untuk remaja gemuk. Kita kenalan dulu. Saya atas nama Marcelinus Sufra Inovena. Kita langsung saja ke penjelasannya. Alternatif pangan fungsional from pangan lokal. Apa sih latar belakangnya? Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan pangan fungsional sebagai pilihan makanan sarapan yang sangat bernilai nutrisi dan ada dampak bagi kesehatan, terutama untuk pemilihan kesehatan. Terus tujuan penelitian ini adalah untuk formula pangan fungsional berbasis pangan lokal yang dapat diterima secara organoleptik, memenuhi kebutuhan gizi dan mengandung antioksidan sebagai produk sarapan bagi remaja gemuk. Terus apa saja alat dan bahannya? Yang pertama ada ubi jalar orange, kacang labu kuning, kacang merah, wortel, tempe kedelai, dan bahan pendukung lainnya seperti tepung maizena, gula pasir, dan alat-alat pendukung seperti pisau untuk pengupasan, dandang pengukus, oven pemanggangan, loyang, dan alat-alat uji organoleptik. Desain penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan perlakuan, yaitu jenis formula produk terdiri atas 5 taraf. Formulasi bahan untuk pengembangan pangan fungsional sebagai produk sarapan. Pemilihan bahan pangan yang digunakan dalam menyusun formula produk pangan fungsional didasarkan pada pertimbangan bahwa bahan pangan tersebut merupakan pangan lokal nabati, mudah diperoleh, harga terjangkau. Formulasi produk pangan fungsional sebagai sarapan didasarkan atas pertimbangan kebutuhan energi protein remaja usia 17-19 tahun, yaitu energi sebesar 2,125 sampai 2,675 kilokalori dan protein sebesar 59,66 gram dalam sehari. Kontribusi dari makanan sarapan adalah 20% dari kebutuhan total, yaitu energi 425 sampai 535 kilokalori dan protein 11 sampai 13 gram. Bahan pangan untuk formulasi juga memperhatikan bahwa bahan-bahan pangan tersebut mengandung komponen yang mempunyai kapasitas sebagai antioksidan, utamanya adalah beta-karoten dengan kandungan 390 mg. Dan tabel 1 adalah komposisi bahan persen berdasarkan jenis formulanya. Diagram alit pembuatannya. Yang pertama, proses pemilihan baku meliputi pengukusan bahan dalam 30 menit pada suhu 900 derajat Celcius. Yang kedua, proses pencampuran ditambahkan gula putih dan tepung maizena. Yang ketiga, proses pencetakan dalam loyang, kemudian pemanggangan oven dalam 10 menit pada 160 derajat, kemudian pendinginan pada suhu ruang, pemotongan, kemudian produk jadi. Dan selanjutnya next analysis untuk uji organoleptik. Pengujian sifat organoleptik pangan fungsional sebagai produk sarapan dilakukan dengan metode hedonis scale scoring oleh panelis semi terlatih sebanyak 25 orang. Panelis semi terlatih pada ujian organoleptik adalah mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu gizi Departemen Gizi IPB. Pada uji organoleptik ini menggunakan 7 skala hedonik, yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 agak tidak suka, 4 biasa, 5 agak suka, 6 suka, dan 7 sangat suka. Data sifat organoleptik yang diuji meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Produk F1, F2, F3, F4, dan F5. Masukan penulis terhadap produk secara keseluruhan atau overall. Kita lanjut. Analisis pangan fungsional sebagai produk sarapan terpilih. Berdasarkan uji organoleptik, selanjutnya dilakukan analisis kadar proksimat meliputi air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat. Serat pangan, kadar beta-karoten, aktivitas antioksidan, total mikroba. Analisis kadar air, metode gravimetri, kadar abu, metode pengabuan kering, kadar lemak, metode Soxhlet dilakukan sesuai dengan SNI 01 2891 1992. Kadar protein, metode mikrojedal, dan karbohidrat by different.
Kadar serat pangan metode enzimatis dilakukan sesuai dengan AOAC 985.29/2005. Analisis total mikrobia dilakukan dengan metode angka lempeng total 30 derajat Celcius 70 jam. Kita lanjut untuk pengolahan analisis datanya. Tabel 2 presentasi penerimaan panelis terhadap sifat organoleptik. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa presentasi penerimaan panelis terhadap sifat organoleptik produk F1, F2, F3, F4, dan F5 berkisar antara 80 sampai 100%. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa F5 merupakan produk yang paling dapat diterima dari sifat organoleptik warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. F5 memiliki komposisi ubi jalar oranye 30 sampai 36%, kaca merah 28,57%, tempe kedelai 8,93%. Dan tabel 3 nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap sifat organoleptik. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap warna, rasa, dan keseluruhan produk F5 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan produk F1, F2, F3, dan F4. Nilai rata-rata kesukaan panelis masing-masing terhadap warna 5,96 sama dengan suka, aroma 5,44 sama dengan agak suka, rasa 5,80 sama dengan suka, tekstur 5,60 sama dengan suka, dan keseluruhannya 5,75 sama dengan suka. Deskripsi dari produk ini adalah berwarna kuning agak kecoklatan, memiliki aroma perpaduan ubi jalar. Tabel 4 hasil analisis kimia. Kandungan gizi, kadar beta-karoten, serat pangan. Tabel 4 menunjukkan bahwa produk pangan fungsional terpilih memiliki kadar air 35,80% beta-karoten. Kandungan energi dalam satu porsi sama dengan 160 gram. Produk sarapan adalah 429 kilokalori yang diestimasi penjumlahan 4 kadar protein. Produk pangan fungsional yang terpilih mengandung serat pangan 10,16 gram. Serat pangan memiliki fisiologis yang baik untuk pencernaan. Konsumsi serat pangan yang cukup sangat baik bagi remaja yang mengalami kegemukan. Produk ini juga mengandung beta-karoten 4,2 mg. Untuk kesimpulannya, secara organoleptik produk F5 terpilih sebagai produk yang paling disukai. F5 memiliki komposisi ubi jalar oranye 30-36%, kaca merah 28,57%, tempe kedelai 8,93%, wortel 14,29%, labu kuning 12,50%, gula putih 3,57%, dan tepung maizena 1,79%.